Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah kali ini berjudul Jeritan di Sekolah. Bayangan malam semakin pekat menyelimuti sekolah saat para siswa berkumpul di halaman untuk mengikuti perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Suara tawa dan obrolan mengisi udara malam yang dingin. Namun, ada sesuatu yang ganjil di antara riuh rendah tersebut. Sebuah rasa yang tak bisa dijelaskan. Sekolah tua ini hanya memiliki satu gedung berlantai 3. Dan lantai 2 dikenal dengan cerita mistisnya. Disitulah sosok nenek bergaun putih sering terlihat di tangga menuju lantai 3. Namun, seperti kebanyakan siswa, Ani dan teman-temannya tak pernah menganggap serius kisah ini. Sampai malam itu, Ani mengingat betul malam saat dia melihat sosok tersebut. Saat itu, para siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk kegiatan malam. Dan Ani bersama beberapa teman sekelompoknya bertugas mengambil perlengkapan tambahan di lantai atas. Cahaya redup dari senter mereka menggantung di udara gelap, menambah suasana tegang saat mereka berjalan pelan-pelan melewati koridor sekolah yang sepi. Suara derit lantai kayu terdengar nyaring di telinga mereka. Namun, tak seorang pun bersuara, takut mengganggu ketenangan malam itu. Ketika mereka tiba di tangga yang menuju lantai 3, Ani mendadak merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Jauh lebih dingin dari sekedar hembusan angin malam. Tanpa sengaja, tatapannya tertumbuk pada anak tangga di depannya. Di sana, samar-samar terlihat sosok putih yang tak asing lagi. Berdiri di sana, seorang wanita tua dengan wajah keriput, rambut acak-acakan yang menjuntai menutupi sebagian wajahnya, dan mata yang kosong seolah menatap tepat ke arah mereka. Ada di sana. Ani berbisik gemetar. Jantungnya berdebar kencang seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Teman-temannya menoleh dan tatapan ngeri menghiasi wajah mereka saat mereka semua menyadari hal yang sama. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun, hanya memandangi mereka dengan tatapan kosong dan senyum tipis yang dingin. Dalam ketakutan yang luar biasa, mereka mencoba berbalik dan melarikan diri. Namun, tubuh mereka terasa kaku, seakan-akan ada sesuatu yang menahan langkah mereka. Terjebak dalam ketakutan, salah satu teman Ani berteriak dan seketika yang lainnya pun ikut menjerit. Suara mereka bergema di lorong kosong, namun sosok itu tetap tidak bergerak. Dengan susah payah, Ani dan teman-temannya akhirnya berhasil menggerakkan kaki mereka dan berlari menuruni tangga. Tubuh mereka gemetar hebat, mereka lari menuju lapangan. Tak peduli dengan tatapan bingung siswa lain yang melihat kepanikan mereka. Ani langsung menghampiri kakak pembina yang sedang berdiri di dekat tenda utama dan menceritakan apa yang mereka alami. "Kalian pasti bercanda, mana mungkin ada hantu di sekolah ini," kata kakak pembina, mencoba menenangkan mereka meski wajahnya sedikit pucat. Namun tatapan Ani yang penuh ketakutan membuatnya ragu, dan akhirnya dia memutuskan untuk memeriksa sendiri ke tempat tersebut bersama beberapa siswa lainnya. Kembali ke tangga menuju lantai 3, Ani, kakak pembina, dan beberapa siswa lain menyorotkan senter mereka ke anak tangga yang tadi dipenuhi ketakutan. Namun, tidak ada yang mereka temukan. Hanya lorong sepi yang diterangi oleh senter-senter mereka. Meskipun begitu, Ani merasa ada yang memperhatikan mereka dari kegelapan. Sesuatu yang berada di balik bayangan malam yang pekat. Ani hanya bisa berdiri terpaku di sana, merasakan ketegangan yang semakin memuncak.
Saat mereka berbalik untuk kembali ke lantai bawah, Ani merasakan bulu kuduknya berdiri. Dan tanpa sengaja, dia menoleh sekali lagi ke arah tangga. Untuk sepersekian detik, dia melihat sosok putih itu muncul kembali. Berdiri di ujung tangga dengan mata penuh kegelapan. Suasana malam itu berubah menjadi mencekam. Ani dan teman-temannya tak bisa tidur. Masih terbayang wajah menyeramkan wanita tua yang mereka lihat di tangga tadi. Di dalam tenda, Ani berusaha memejamkan mata, namun rasa takut tak kunjung hilang. Dan dia merasa ada mata yang terus mengawasi dari luar tenda, seolah siap mencengkeram jiwa siapapun yang berani melihatnya. Misteri jejak berdarah. Pagi menjelang di sekolah, namun ketakutan malam itu masih membekas dalam benak Ani dan teman-temannya. Cahaya matahari yang biasanya membuat segalanya terlihat cerah, kini seolah tak cukup untuk menghapus bayang-bayang mencekam yang menyelimuti hati mereka. Siswa-siswa lain mulai membicarakan kejadian semalam. Desas-desus tentang penampakan nenek di tangga dengan cepat menyebar ke seluruh perkemahan, membuat suasana semakin gelisah. Saat sarapan pagi, Ani duduk bersama kelompoknya, berbincang dengan suara pelan agar tidak menarik perhatian kakak pembina. Salah seorang temannya, Mira, masih terlihat pucat dan berkali-kali dia melirik ke arah tangga sekolah yang sekarang terasa jauh lebih menyeramkan. Ani mencoba menguatkan diri dan menyusun keberaniannya. Meski takut, rasa penasaran mulai menguasainya. Ani, kita harus bagaimana? Aku nggak bisa berhenti mikirin nenek itu. Ujar Mira, suara gemetarnya terdengar jelas. Ani menghela nafas. Aku juga takut. Tapi kalau kita nggak cari tahu, rasanya misteri ini nggak akan berhenti menghantui kita. Sesaat, Ani terdiam, lalu melanjutkan dengan pelan. Apa kalian lihat, saat kita lari tadi malam, di anak tangga itu ada jejak darah. Mendengar kata darah, wajah teman-temannya berubah pucat. Mereka tidak sempat memperhatikannya di tengah kepanikan malam itu. Namun, Ani mengingat dengan jelas jejak merah kecil di anak tangga, samar namun cukup terlihat dalam sorotan senter mereka. Mereka semua mulai mendiskusikan hal itu dengan bisik-bisik, sampai kakak pembina mendekati mereka. Kalian baik-baik saja? Sepertinya kalian masih ketakutan. Tanya kakak pembina dengan nada khawatir. Ani dan teman-temannya hanya mengangguk, tak ingin menceritakan terlalu banyak karena takut dianggap berlebihan. Siang harinya, ketika siswa lain sedang mengikuti berbagai kegiatan luar ruangan, Ani mengajak teman-temannya untuk kembali ke gedung sekolah. Mereka mencoba mencari jejak atau tanda lain yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Kali ini mereka lebih berhati-hati, berusaha untuk tidak menarik perhatian siapapun. Mereka naik perlahan-lahan ke lantai 2, mendekati tangga tempat mereka melihat sosok menyeramkan itu. Setibanya di anak tangga yang dimaksud, Ani menunjuk ke titik kecil di salah satu anak tangga. Mereka semua menahan napas, melihat bekas merah samar yang masih tersisa. Bukan darah segar, namun terlihat seperti noda yang sudah mengering. Rasa takut semakin menusuk hati mereka, namun rasa penasaran mendorong mereka untuk terus menyelidiki. Saat mereka meneliti jejak itu, tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari lantai atas. Langkah kaki yang terdengar tidak tergesa-gesa, namun menyeret, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Suara itu mendekat, lalu berhenti. "Kalian dengar itu?" bisik Rudi, salah satu teman Ani, dengan wajah pucat pasi. Ani hanya mengangguk, pandangannya tak lepas dari tangga yang berderit pelan di depan mereka. Tiba-tiba, dari ujung tangga muncul sosok yang menyerupai bayangan.
Seketika mereka terdiam kaku, tak berani bergerak atau mengeluarkan suara. Namun, kali ini sosok itu bukan nenek-nenek yang mereka lihat malam sebelumnya. Sosok ini lebih tinggi, dengan tubuh yang tertutup kain gelap seperti jubah panjang. Wajahnya tak terlihat jelas, tersenyum di balik kegelapan kain yang menutupinya. Sosok itu berdiri diam di ujung tangga, menatap ke arah mereka tanpa ekspresi. Ani merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. Suara napas berat terdengar dari balik kain yang menutupi wajah sosok tersebut, membuat suasana semakin mencekam. "Lari!" bisik Ani sepelan mungkin. Namun teman-temannya tak bergerak, seolah terhipnotis oleh kehadiran sosok itu. Mereka hanya berdiri terpaku, menahan napas sambil menatap ke arah makhluk misterius di depan mereka. Sosok itu mulai bergerak, perlahan melangkah menuruni anak tangga, mendekati mereka dengan langkah-langkah berat yang menyeret. Tanpa pikir panjang, Ani menarik tangan Mira dan berlari sekuat tenaga. Teman-temannya yang lain mengikuti di belakang, lari terbirit-birit menuruni tangga dan keluar dari gedung sekolah. Begitu sampai di halaman, mereka berhenti dan terengah-engah, berusaha menenangkan diri. Suasana di sekitar mereka kembali normal. Tak ada yang tampak aneh di halaman sekolah yang diterangi matahari siang itu. Namun, mereka tahu apa yang mereka lihat tadi bukan sekedar bayangan atau khayalan. Ani dan teman-temannya saling berpandangan. Tanpa kata-kata, mereka menyadari bahwa misteri di sekolah ini jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Dengan wajah penuh kebingungan, Ani berbisik, "Siapa sebenarnya sosok itu? Dan kenapa ada jejak darah?" Malam berikutnya, mereka semua sepakat untuk menyelidiki lebih lanjut. Ani merasa bahwa sekolah ini menyimpan rahasia kelam, dan dia tahu meskipun rasa takut menghantuinya, dia tak bisa berhenti sebelum menemukan jawabannya. Di saat mereka saling berjanji untuk menghadapi ketakutan bersama, mereka mendengar bisikan dari dalam gedung. Suara lirih yang berkata, "Kalian tak akan pernah bebas." Babak baru penyelidikan mereka dimulai, penuh dengan ketakutan dan ketegangan, namun juga dengan tekad untuk mengungkap misteri kelam di sekolah tua ini. Rahasia di ruang bawah tanah. Setelah kejadian di tangga, Ani dan teman-temannya semakin yakin bahwa sekolah mereka menyimpan rahasia gelap yang selama ini tersembunyi. Desas-desus tentang sosok nenek misterius dan sosok berjubah hitam yang menakutkan mulai terdengar dari mulut ke mulut di antara siswa-siswa lainnya. Namun, hanya Ani dan kelompok kecilnya yang mengetahui tentang jejak darah samar di tangga itu. Dengan tekad yang makin bulat, mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Suatu siang saat jam istirahat, mereka kembali berkumpul di belakang gedung sekolah, berbincang dengan suara pelan. "Aku dengar dari kakak pembina kalau sekolah ini punya ruang bawah tanah yang sudah lama tidak terpakai," kata Rudi dengan suara berbisik, sambil melirik ke arah jendela-jendela gedung sekolah yang tampak seolah-olah mengawasi mereka. "Ruang bawah tanah?" tanya Mira dengan alis terangkat. Nada suaranya penuh rasa ingin tahu sekaligus waspada. Rudi mengangguk. "Ya, katanya ruangan itu dulunya tempat menyimpan buku-buku tua dan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Tapi beberapa tahun lalu ruangan itu ditutup setelah ada kejadian yang aneh." Mendengar hal itu, Pipi langsung merasa bahwa mungkin ruang bawah tanah itu adalah kunci dari misteri yang mereka hadapi. Dalam hatinya, dia merasa kalau jawaban atas semua pertanyaan mereka mungkin tersembunyi di dalam ruangan gelap di bawah gedung sekolah. "Ayo kita selidiki malam ini," ujar Ani penuh keyakinan. "Kita harus menemukan jalan masuk ke sana." Malam hari di sekolah. Malam itu, ketika semua sudah tidur dan suasana di asrama sunyi,
Ani dan teman-temannya berkumpul kembali di gedung sekolah. Mereka melangkah pelan-pelan, menahan napas agar tidak terdengar suara langkah kaki mereka. Dengan senter kecil di tangan, mereka menyusuri koridor sekolah menuju ruang penyimpanan, tempat yang menurut Rudy adalah pintu menuju ruang bawah tanah. Akhirnya, mereka sampai di depan pintu kayu tua di ujung lorong. Pintu itu terlihat usang, dengan cat yang mulai mengelupas dan gagang pintu berkarat. Rasa takut berkelebat di wajah teman-temannya, namun Ani berusaha menenangkan mereka. "Kita di sini bersama-sama. Kalau ada apa-apa, kita akan hadapi bersama," bisik Ani untuk menguatkan hati teman-temannya. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu itu perlahan-lahan. Pintu berderit pelan, menambah suasana mencekam di sekitar mereka. Di balik pintu itu, mereka melihat sebuah tangga yang mengarah ke bawah, gelap dan tampak tak berujung. Aroma lembab dan apek menyeruak dari dalam ruang bawah tanah, membuat mereka bergidik. Satu persatu, mereka menuruni anak tangga dengan hati-hati. Cahaya senter mereka menyoroti dinding-dinding batu yang dingin dan berlumut. Setelah beberapa langkah, mereka akhirnya tiba di lantai dasar ruang bawah tanah itu. Ruangan itu luas dan penuh dengan rak-rak tua yang berdebu. Tumpukan buku-buku yang sudah tak terbaca, serta perabotan yang sudah lapuk dimakan usia. Namun, di antara barang-barang tersebut, perhatian mereka tertuju pada sebuah cermin besar di sudut ruangan. Cermin itu tampak tidak seperti barang-barang lainnya. Cermin itu bersih, tanpa sedikit pun debu. Dan bingkainya terbuat dari kayu terukir yang tampak indah namun misterius. Mereka mendekati cermin itu dengan rasa penasaran yang bercampur takut. "Mengapa cermin ini tidak berdebu seperti benda-benda lain ya?" bisik Mira. Ani mengelurkan tangannya hendak menyentuh cermin itu. Namun, tiba-tiba cermin itu mengeluarkan cahaya redup yang aneh. Sosok wajah seorang wanita tua muncul di permukaan cermin, membuat mereka semua mundur ketakutan. Wajah itu tampak tersenyum dingin, dengan mata yang penuh misteri dan rahasia gelap. Ani dan teman-temannya terdiam, tidak bisa bergerak saat suara lirih terdengar dari dalam cermin. "Kalian tak seharusnya ada di sini." Suara itu berbisik dengan nada menyeramkan. Rudy mencoba menarik Ani menjauh dari cermin. Namun, Ani merasa seolah ada sesuatu yang menariknya untuk tetap di sana, di hadapan cermin. Dia memandang ke dalam mata sosok wanita tua itu, merasa seolah-olah cermin itu ingin memberitahunya sesuatu. "Siapa kau?" tanya Ani dengan suara gemetar. Sosok dalam cermin itu tersenyum lebih lebar, senyum yang membuat mereka semua merinding. "Aku adalah bagian dari rahasia sekolah ini, rahasia yang tak boleh diketahui oleh siapapun. Kalian sudah melangkah terlalu jauh." Saat Ani hendak menanyakan lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat dari tangga. Mereka semua terkejut dan dengan cepat mematikan senter. Dalam gelap, mereka bersembunyi di balik rak buku, menahan napas agar tidak terdengar. Suara langkah kaki itu semakin dekat, dan dari sela-sela rak, Ani melihat sosok berjubah hitam yang mereka lihat di tangga kemarin. Sosok itu berdiri di depan cermin, menatap ke dalamnya dengan tatapan tajam. Mereka tidak bisa melihat wajahnya karena tertutup oleh tudung jubah. Namun, mereka merasakan aura mengerikan yang mengelilinginya. Setelah beberapa saat, sosok itu mengeluarkan sebuah buku tua dari balik jubahnya dan meletakkannya di depan cermin. Kemudian, ia bergumam dengan bahasa yang tidak mereka pahami. Cahaya aneh mulai memancar dari cermin, dan seketika itu juga, cermin itu menunjukkan pemandangan yang berbeda. Pemandangan sebuah ruangan besar dengan lilin-lilin menyala, dan di tengahnya terdapat lingkaran yang dipenuhi simbol-simbol misterius. Mata Ani terbelalak. Ia tahu
bahwa ada sesuatu yang sangat janggal dan kelam di balik sekolah ini. Namun, sebelum mereka bisa mengamati lebih lanjut, sosok berjubah itu menoleh, seolah-olah ia mendengar keberadaan mereka. Dengan cepat, Ani memberi isyarat pada teman-temannya untuk lari. Mereka semua bergerak secepat mungkin, berlari menaiki tangga dan keluar dari ruang bawah tanah sebelum sosok itu bisa mengejar mereka. Begitu sampai di luar, mereka terengah-engah, mencoba menenangkan diri dari rasa takut yang baru saja mereka alami. Ani tahu bahwa apapun yang tersembunyi di dalam ruang bawah tanah itu, mereka harus menemukan jawabannya. Tetapi mereka juga menyadari bahwa ada bahaya besar yang menanti mereka. Malam itu, Ani berjanji kepada teman-temannya bahwa mereka akan kembali. Mereka harus menemukan apa yang sedang terjadi di sekolah ini. Apa peran cermin dan sosok berjubah itu, serta mengapa cermin itu menunjukkan ruangan dengan simbol-simbol aneh. Namun, dalam hati mereka tersimpan perasaan ngeri yang terus menghantui. Apakah mereka akan menemukan jawaban, atau justru akan terperangkap dalam misteri yang tak berujung? Teror terakhir di sekolah tua. Setelah menemukan cermin misterius dan sosok berjubah hitam di ruang bawah tanah, Ani dan teman-temannya merasa semakin takut, namun juga semakin penasaran. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan rahasia ini begitu saja. Mereka merasa ada sesuatu yang jahat dan berbahaya di sekolah ini. Sesuatu yang bisa membahayakan mereka semua. Ani akhirnya meyakinkan teman-temannya untuk menyelidiki satu kali lagi, dengan harapan bahwa ini akan menjadi kesempatan terakhir mereka untuk mengungkap misteri tersebut. Rencana untuk kembali ke ruangan bawah tanah. Malam itu, Ani, Mira, Rudi, dan Fajar berkumpul diam-diam di kamar asrama. Ani membawa buku catatan kecil yang sudah berisi beberapa petunjuk dari malam sebelumnya. Dia mencatat semua yang mereka lihat dan dengar di bawah tanah, tentang cermin yang bercahaya, sosok wanita tua dalam cermin, dan sosok berjubah hitam yang muncul dengan simbol-simbol aneh. Mereka memutuskan untuk membawa alat-alat sederhana seperti senter, buku catatan, dan lainnya. Sebagai jaga-jaga, salib kayu kecil yang ditemukan Fajar di lemari barang-barang bekas sekolah juga ikut terbawa. Ini mungkin terdengar konyol, tapi sepertinya kita harus bersiap menghadapi apapun di sana, ujar Ani sambil menatap teman-temannya dengan serius. Mereka semua mengangguk setuju, berusaha mengatasi rasa takut yang perlahan-lahan mulai muncul di hati mereka. Malam terakhir di ruang bawah tanah. Ketika jam menunjukkan tengah malam, suasana sekolah sudah sunyi senyap. Ani dan teman-temannya menyelinap keluar dari asrama, berjalan pelan-pelan menuju gedung utama sekolah. Koridor terasa lebih dingin dan gelap dari biasanya. Lampu-lampu yang biasanya memberikan penerangan sedikit berkedip, menambah suasana yang semakin mencekam. Mereka turun menuju ruang penyimpanan di ujung lorong, membuka pintu kayu usang yang kini terasa semakin berat, seolah enggan terbuka untuk mereka. Setelah turun ke ruang bawah tanah, mereka langsung menuju cermin besar yang mereka temukan sebelumnya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Cermin itu terlihat lebih terang dengan kilauan redup yang memancar dari bingkainya. Ketika Ani mendekat, wajah wanita tua itu muncul lagi di permukaan cermin, kali ini dengan senyum yang semakin menyeramkan. "Kalian kembali." Suara itu bergema di ruangan kosong. "Kalian pasti akan menyesal." Ani menelan ludah, namun memberanikan diri bertanya, "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu ada di sini?" Bibir wanita itu tertawa pelan. Suaranya membuat bulu kuduk mereka meremang. "Aku adalah penjaga sekolah ini. Dulu, aku adalah kepala sekolah yang pertama. Hingga suatu peristiwa buruk terjadi di sini. Sekarang, arwahku terjebak di sini. Dan kalian telah membuka pintu yang seharusnya tertutup selamanya."
Sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, sosok berjubah hitam itu tiba-tiba muncul di belakang mereka. Ia berdiri diam, tinggi dan mengancam, dengan mata merah yang bersinar dari balik tudungnya. Teman-teman Ani segera mundur ketakutan, namun Ani berusaha menenangkan mereka. "Kamu adalah bagian dari kutukan di sekolah ini, bukan?" tanya Ani mencoba bersikap tenang meski tubuhnya gemetar. Sosok berjubah itu mengangguk pelan. "Ya, dan kutukan ini akan terus hidup. Tidak ada yang boleh meninggalkan ruangan ini setelah mengetahui rahasiaku." Mereka semua terdiam, merasa terjebak dalam kengerian yang tak dapat mereka hindari. Sosok berjubah hitam itu kemudian mendekati mereka, mengangkat tangannya yang dingin ke arah Ani. Namun, sebelum sosok itu bisa menyentuhnya, Ani tiba-tiba teringat salib kayu kecil yang dibawa oleh Fajar. Dengan cepat, dia mengambil salib itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi, berharap ini bisa memberikan perlindungan bagi mereka. Sosok berjubah hitam itu mundur seketika, tampak terganggu oleh salib kayu yang bercahaya samar. Ani pun mendapatkan keberanian untuk mendekatinya dengan salib tersebut. "Kamu harus pergi," seru Ani dengan suara lantang. "Kami tidak takut padamu lagi." Dengan suara gemuruh, sosok berjubah hitam itu menjerit, dan tubuhnya perlahan-lahan larut menjadi asap hitam yang menghilang di udara. Cermin besar itu retak di beberapa bagian, dan wajah wanita tua itu juga memudar. Sebelum menghilang, wanita itu berbisik, "Kalian telah membebaskan kami. Terima kasih." Setelah kejadian itu, Ani dan teman-temannya berlari keluar dari ruang bawah tanah. Merasa lega namun juga sangat kelelahan. Mereka kembali ke asrama, dan malam itu terasa lebih tenang dari sebelumnya. Keesokan harinya, suasana sekolah tampak lebih cerah. Seolah-olah beban gelap yang selama ini menghantui telah sirna. Semua orang menjalani hari dengan senyum di wajah mereka, seolah-olah tidak ada pernah terjadi apapun. Ani dan teman-temannya menyimpan kisah ini sebagai rahasia mereka, menyadari bahwa tidak semua orang akan percaya pada pengalaman mereka. Namun, jauh di lubuk hati mereka, Ani tahu bahwa malam itu adalah malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka telah berhasil mengungkap misteri gelap sekolah dan membebaskan arwah-arwah yang terperangkap di dalamnya. Di hari-hari berikutnya, mereka merasa lebih akrab dan kuat bersama sebagai teman-teman yang telah melalui sesuatu yang luar biasa. Setiap kali mereka berkumpul, mereka akan berbicara tentang petualangan mereka, mengenang malam ketika mereka berhadapan dengan rahasia terdalam dari sekolah mereka, sebuah petualangan yang mengubah hidup mereka untuk selamanya.